Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dengan Renungan Harian Katolik. Setelah kita mendalami cinta dalam keluarga Betania kemarin, mari kita mendalami kembali kerinduan zaman ini dari bacaan pertama misa hari ini. Sebuah pengalaman yang kalau kita lihat memang tidak mengenakan, tetapi itulah jalan yang dapat kita tempuh ketika pemulihan tidak bisa dilakukan, ketika penyembuhan tidak bisa dilakukan. Lalu bagaimana? Bacaan pertama hari ini menandakan kepada kita bila pemulihan tidak lagi bisa dijalankan, bila perbaikan tidak bisa lagi dijalankan, bila penyembuhan tidak bisa lagi dijalankan, maka satu-satunya jalan adalah dibentuk kembali. Sebuah peristiwa yang mengubah hidup kita secara total. Ini memang berat, tetapi mari kita mendalaminya dari kitab Yeremia hari ini. Sebuah pergulatan zaman ketika penyembuhan, ketika perbaikan, ketika pemulihan sudah tidak lagi bisa dijalankan, maka jalan satu-satunya adalah dibentuk kembali. Maka kitab Yeremia bab 18 ayat 1-6 haruslah kita simak dengan baik-baik dalam kerangka pikir tadi. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia berbunyi demikian. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Teks ini adalah sebuah perumpamaan tentang kedaulatan Tuhan. Ketika si tukang periuk melihat bahwa tanah liat yang sedang ia bentuk ternyata meleot, rusak, maka jalan satu-satunya adalah membentuknya kembali. Demikian Tuhan juga memiliki kemutlakan terhadap hidup kita. Ketika kita sudah tidak lagi bisa memperbaiki hidup kita, ketika kita sudah tidak lagi bisa memulihkan hidup kita, maka Tuhan akan mengubah hidup kita menurut kuasanya. Memang kelihatannya sangat tidak mengenakan di hati, tetapi bukankah ini sebuah seruan pertobatan? Bukankah ini seruan untuk berani melihat kuasa Tuhan? Maka bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 18 ayat 1-6 sungguh mengingatkan kita untuk sungguh menyadarinya supaya kita tidak terlambat, supaya kita tidak hancur dengan sendirinya, bukan oleh orang lain tetapi oleh diri kita sendiri, oleh bangsa kita sendiri,
oleh budaya kita sendiri yang rusak. Bukankah ini bisa terjadi dalam hidup kita pribadi, juga bisa terjadi pada bangsa kita sendiri, bangsa yang hancur pada masa-masa saat ini bukan oleh faktor-faktor luar, tetapi dari faktor intern sendiri. Maka mari kita menyadari saat ini kita pun juga diingatkan. Yang pertama, manusia itu memang makhluk yang berdaulat. Tetapi dia juga sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Sebuah dua identitas, yang satu mengarah ke dalam, yaitu manusia tentu memiliki kedaulatan atas hidupnya, tetapi manusia juga memiliki aspek luar, yaitu memiliki tanggung jawab sosial. Sayangnya zaman ini adalah zaman kedaulatan. Manusia lebih mementingkan kedaulatan dirinya dibandingkan dengan menempatkan tanggung jawab sosial terhadap dirinya. Maka dengan kedaulatan hidupnya, dia berpikir bisa menguasai alam raya ini untuk dirinya sendiri, tanpa melihat sebuah tanggung jawab sosial. Maka tidak mengherankan kalau kita sering mendengar sebuah kritikan bahwa kekayaan alam ini hanya dimiliki oleh beberapa orang, bahwa sumber-sumber alam ini hanya dimiliki oleh beberapa orang. Tetapi itulah bagian realitas hidup yang harus kita jalani. Mari kita juga melihat bagaimana kedaulatan itu bisa menjadi faktor yang menyebabkan kearifan lokal itu hilang. Banyak kearifan lokal, banyak budaya-budaya lokal, banyak kebajikan-kebajikan lokal menjadi hilang. Karena apa? Karena semuanya itu dipakai untuk memenuhi kedaulatan diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri, atau untuk kebahagiaan kedaulatan masyarakat tertentu, kelompok tertentu, etnik tertentu, daerah tertentu. Maka ketika manusia kehilangan kearifannya, ini adalah sebuah tanda manusia yang lebih mementingkan kedaulatannya daripada rasa tanggung jawab sosialnya. Pengalaman Israel menunjukkan hal itu. Maka sepadan dengan keadaan Israel di zaman Yeremia, zaman ini pun juga dapat terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Ketika terjadi banjir besar melanda, hidup kita seperti dibuang. Hidup kita seperti dihancurkan sama sekali. Kekayaan yang kita kumpulkan hilang ditelan banjir. Rumah yang kita bangun bertahun-tahun hilang ditelan banjir. Rumah yang pernah hampir roboh dan kita perbaiki hilang sama sekali. Sawah-sawah yang tidak subur dan kemudian kita perbaiki menjadi subur, tetapi kemudian hilang sama sekali karena banjir. Bukankah itu peristiwa yang mirip dengan masyarakat Yeremia? Ketika sesuatu sudah tidak dapat diperbaiki, sesuatu tidak dapat lagi disembuhkan, jalan satu-satunya adalah dihilangkan dan dibentuk kembali. Jangan terlambat. Maka lewat bacaan ini mari kita mendengarkan kerinduan zaman ini, kerinduan kita juga, kerinduan bersama. Namun saya mengajak Anda juga untuk meneliti, melihat dengan cermat, menganalisa dengan cermat bagaimana respon kita pada umumnya terhadap pembentukan ulang, bukan penyembuhan, bukan perbaikan,
tetapi pembentukan ulang. Manusia itu berbeda dengan benda mati. Manusia ini memiliki kehendak bebas dan kedaulatan pribadi. Pesan dari nas ini menuntut respon penyerahan total dan kerendahan hati dari kita. Jangan sampai kita menjadi terlambat, dihilangkan dan dibentuk kembali. Tanah air kita pernah hilang, bukan? Kekayaan kita pernah hilang, bukan? Jangan terlambat. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk yang lembut dan menurut saja ketika dibentuk, kita dipanggil untuk tunduk pada proses pembentukan ilahi. Betapapun menyakitkan, betapapun menekan proses ini. Tetapi inilah sebuah seruan kenabian. Mari kita bukan hanya menghargai kedaulatan pribadi kita, mari kita juga menghargai kedaulatan mereka yang kecil, kedaulatan mereka yang tersisih, kedaulatan mereka yang difabel, yang tersingkirkan, sambil kita membentuk kembali masyarakat kita yang adil dan sejahtera. Maka mari kita mohon kembali supaya kita dapat menghargai kembali kedaulatan Tuhan, Sang Pembentuk Agung kita. Maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah yang membentuk alam raya. Engkau Sang Pembentuk Agung hidup kami. Engkau mengenal kami sepenuhnya, segala kelebihan dan kelemahan kami, bahkan luka-luka dan kehancuran di dalam hati kami. Kehadapan-Mu kami datang untuk menyerahkan hidup kami seutuhnya. Ya Bapa, kami menyadari bahwa seringkali hidup kami rusak dan tidak berkenan di hati-Mu akibat kelemahan, dosa, ketakutan, dan ego kami. Namun kami percaya bahwa di tangan-Mu tidak ada yang terlambat, tidak ada yang hancur dan kemudian tidak dapat dibangun kembali. Engkau tidak pernah membuang tanah yang hancur di tangan tukang periuk. Namun disitulah letak keagungan-Mu. Engkau tidak pernah membuang kami yang luka. Engkau tidak pernah membuang kami yang lemah. Kami yang luka tetap ada di tangan-Mu dan Engkau membentuk kami kembali. Maka bentuklah dan perbaharuilah hidup kami ya Bapa. Jadikanlah kami seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Bentuklah kami kembali menjadi bejana yang baru, yang indah, yang sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Maka kami mohon berilah kami keberanian dan kelembutan hati untuk taat menjalani setiap proses pembentukan-Mu, sekalipun itu pembentukan kembali yang berat dan menyakitkan. Kuduskanlah kami, buanglah segala kotoran dan kesombongan dari hidup kami, agar kami menjadi indah karena pembentukan-Mu. Semuanya ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan Allah yang Maha Kuasa selalu memberkati hidup karya-karya kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.